Mungkin kamu punya ciri tubuh langka ini tapi nggak sadar karena kadang X-ray juga nggak bisa membacanya. Kebanyakan orang punya 12 pasang tulang rusuk, artinya kita lahir dengan 24 rusuk. Tapi ada juga orang yang punya 25 rusuk. Cuma 1 dari 200 orang punya ciri tambahan yang langka ini, namanya rusuk servikal. Biasanya muncul di atas rusuk pertama, tepat di bawah leher dan di atas tulang selangka. Tapi nggak perlu khawatir, seringkali tulang ini nggak kelihatan dan meskipun sakit, tulang ini bisa mudah diangkat. Kamu tahu kan, kadang husky punya warna mata beda? Beberapa orang juga punya ciri langka ini loh. Istilah medisnya adalah heterokromia. Nama ini berasal dari kata Yunani kuno hetero yang artinya berbeda dan kroma yang berarti warna. Orang dengan kondisi ini bisa punya heterokromia lengkap, sentral, dan parsial. Heterokromia lengkap artinya orang itu punya 2 warna mata yang benar-benar beda. Misalnya yang satu coklat dan satu lagi hijau. 2 warna di satu mata disebut heterokromia sentral, sementara heterokromia parsial berarti cuma sebagian mata mereka yang berbeda warna. Kondisi ini bisa muncul saat lahir atau didapatkan karena luka, tapi kondisi ini tetap langka. Kurang dari 200.000 orang didiagnosis heterokromia di Amerika Serikat, tapi ayo ngaku aja, kelihatannya lumayan keren kan? Ngomong-ngomong soal warna mata, apa warna mata paling langka? Gak perlu googling dong, jawabannya abu-abu. Mungkin awalnya kamu kira mata biru. Emang sih mata biru cukup langka, cuma dimiliki sekitar 8-17% populasi dunia. Tapi mata abu-abu lebih spesial lagi nih, karena cuma dimiliki kurang dari 1% populasi. Ciri langka ini disebabkan rendahnya kadar melanin di lapisan mata. Kalau kamu tertarik ketemu orang yang bermata abu-abu, coba pergi ke Eropa Timur dan Utara deh. Ada sih warna mata yang lebih langka lagi, merah atau violet, tapi kadang warna mata ini disebabkan oleh kondisi kesehatan. Ada orang yang punya kekuatan super bisa melihat 100 juta warna tanpa bantuan gadget canggih. Kita bisa melihat warna berkat beberapa sel di mata bernama sel kerucut. Sebagian besar orang punya 3 jenis sel kerucut yang membantu menerjemahkan apa yang kita lihat ke dalam warna yang bisa dipahami otak. Tapi menurut para ahli, ada sekelompok orang yang disebut tetrakromat yang punya 4 jenis sel kerucut. Sejauh ini peneliti baru bisa mengidentifikasi wanita dengan kondisi itu. Bola bentuk air mata yang bergantung di belakang leher dan membantu kita menelan makanan disebut uvula. Namanya berasal dari bahasa Latin yang berarti anggur kecil. Mengejutkannya, sekitar 2% orang lahir dengan uvula bifida, artinya organ penting ini terbelah atau bercabang 2. Kamu bisa bikin orang kaget saat berkumpul bareng teman-teman dengan ciri keren ini. Tapi selain itu, orang dengan uvula bifida kadang kesulitan makan, minum, dan bicara. Mereka juga bisa sulit mencerna makanan. Cara bicara mereka juga mungkin terdengar aneh, tapi bergantung kondisi terbelahnya uvula itu. Ciri tubuh ini mungkin gak cocok waktu liburan, tapi bikin orang lebih produktif meski kurang tidur. Konon, tokoh-tokoh terkenal seperti Nikola Tesla, Margaret Thatcher, dan Winston Churchill punya ciri super langka ini. Gen yang disebut gen DEC2 ini membantu mengatur ritme sirkadian kita. Ritme sirkadian adalah jam biologis alami yang memberitahu kapan kita harus tidur atau makan dengan membuat kita mengantuk atau lapar. Orang dengan mutasi langka ini bisa menjalani siklus tidur normal dengan waktu lebih sedikit. Mereka bisa merasa bugar meski cuma tidur 4-5 jam. Aku pengen banget punya kekuatan ini. Gimana kalau mutasi gen yang memberimu tulang kayak superhero? Tulang ini benar-benar nggak bisa patah loh. Selain itu, ciri ini bikin kulit kamu lebih lama menua. Iya, kayaknya dengan ciri ini kamu bisa selamat dari kecelakaan tanpa luka dan bahkan nggak takut tua. Beberapa orang punya ciri yang sangat menarik, tapi bisa nggak kelihatan kalau dilihat sekilas. Mereka memiliki ciri bernama distichiasis, yang artinya baris bulu mata tambahan. Kalau kamu penasaran dengan aspek medisnya, ciri ini adalah hasil dari mutasi suatu gen.
Meskipun kedengarannya cantik, lapisan bulu mata tambahan ini bisa mengganggu mata dan dalam beberapa kasus mengganggu pandangan mereka. Kamu mungkin memiliki kondisi bernama spun glass hair tanpa kamu sadari. Sebagai informasi, kondisi ini menyebabkan rambut jadi berantakan dan kering. Jadi rambut nggak bisa ditata dan bahkan disisir, rambut juga cenderung tumbuh nggak beraturan dari kulit kepala. Rambut dengan kondisi ini bisa berwarna pirang terang atau silver, biasanya untayan rambut berbentuk silinder, tapi pada penderita kondisi ini bentuknya segitiga, hati, atau rata. Kondisi ini sangat langka, cuma 100 kasus yang sudah dikonfirmasi, tapi semakin kita dewasa, kondisi rambut ini semakin bisa diatur. Kebanyakan manusia berevolusi memiliki ciri berdasarkan area tempat tinggal kita. Tapi ada sekelompok orang, terutama orang yang tinggal di dataran tinggi, yang punya ciri cukup keren. Jadi gini, lingkungan dataran tinggi punya oksigen lebih rendah, jadi orang-orang ini nggak cuma bertahan hidup di lokasi ini, tapi beradaptasi untuk berkembang di sana. Misalnya orang yang tinggal di pegunungan Andes Amerika Selatan punya sel darah merah yang mengangkut jauh lebih banyak oksigen. Hal ini membuat sistem peredaran darah mereka lebih efisien. Orang yang tinggal di kondisi serupa juga beradaptasi dengan keadaan sekitar. Mereka bisa menghirup lebih banyak udara agar bisa menyuplai tubuh dengan oksigen. Kondisi ini sangat berpengaruh pada penampilan meskipun nggak begitu berpengaruh pada kesehatan. Paibaldisme adalah kondisi tidak adanya sel melanosit, yaitu sel yang menghasilkan pigmen rambut di beberapa bagian rambut mereka. Biasanya kondisi ini muncul di atas dahi di depan garis rambut, tapi bisa juga muncul di alis atau bulu mata. Penderitanya memiliki kondisi ini sejak lahir dan seumur hidup mereka. Kalau kamu mau menutupinya, pakai cat rambut aja. Tapi menurutku sih nggak dicat juga keren kok. Kita tahu nggak semua orang suka daun ketumbar. Nggak tahu deh menurut kamu. Tapi kalau menurutku rasanya mirip sabun. Ternyata masalahnya bukan ada di selera kita, tapi tanaman ini emang punya gen yang bikin rasanya setajam itu. Penelitian pada sekitar 30.000 orang mengungkap varian gen ini ditemukan pada orang yang bilang rasa daun ketumbar mirip sabun. Padahal gen ini lebih memengaruhi aroma pada ketumbar dan bukan rasanya. Kalau kamu salah satu orang itu tapi tetap pengen merasakan daun ketumbar, ada trik kecil yang bisa kamu coba atau minta orang yang memasak di rumahmu. Cacah daun ketumbar sebelum menggunakannya dalam masakan. Hal itu membantu karena zat kimia yang bikin rasa ketumbar kayak sabun hancur saat dicacah sehingga rasanya lebih bisa dinikmati.